Bab 1 cerita awal terjerat perjodohan dengan Tuan Muda Dingin. Pagi ini pukul 7 pagi Dion sedang menikmati sarapannya bersama dengan papahnya yang bernama Tuan Sony Wiratmaja dan biasa dipanggil Tuan Besar. Dion, nanti kapan kau punya waktu luang untuk papah? Tanya Tuan Besar pada Dion. Kenapa pah? Tanya balik Dion tanpa melihat ke arah papahnya. Papa ingin mengajakmu reunian dengan sahabat lama papah. Cih, ada-ada saja. Petik 2. Papa ini sudah tua nak dan kamu sudah waktunya untuk menikah. Sudah kuduga akhirnya papa menyuruhku menikah terus. Dion meminum air putihnya. Usiamu sudah 27 tahun Dion. Dion tahu, tapi Dion masih belum tertarik untuk menikah. Petik 2. Papa sudah tua dan tak tahu lagi kapan Tuhan akan memanggilku, papahnya menunduk. Dion tak tega melihat papahnya seperti itu dan Dion menghela nafas kasar. Baiklah, Dion akan menuruti semua keinginan papa. Petik 2. Benarkah Dion? Petik 2. Ya, petik 2. Nanti papa kirim aja alamatnya di mana. Aku akan menyusul. Baiklah nak, papahnya tersenyum senang. Aku berangkat ke kantor dulu. Ray sudah menunggu di depan. Dion meninggalkan papahnya di meja makan. Papahnya segera mengambil ponselnya dan segera menghubungi sahabatnya. Tuan Besar, halo Andre, Pak Andre, ya halo Sony. Ada apa, Tuan Besar, gimana dengan tawaranku kemarin? Kau setuju? Pak Andre, aku belum membicarakannya pada putriku. Nanti akan aku bicarakan dengannya. Tuan Besar, jika putrimu setuju, segera kabari aku. Pak Andre, baiklah. Tut-tut, asteris. Dion di dalam mobil terlihat auranya sangat menyeramkan dan Ray sudah menduga jika terjadi sesuatu pada tuan mudanya. Ray, nanti sore kau kosongkan jadwalku. Perintahnya. Baik tuan, ucap Ray sambil fokus mengemudi. Di dalam mobil kembali hening. Hingga mereka sampai di kantor. Dion segera turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Tuan Dion. Dion keluar dari mobil dan berjalan dengan tegap menuju perusahaannya. Semua pegawainya memberikan hormat pada Dion dan Dion hanya menganggukkan kepalanya tanpa tersenyum sedikit pun. Dion berjalan masuk ke dalam lift khusus menuju ruangannya dan Ray berdiri di belakangnya. Ting, lift terbuka. Dion segera melangkahkan kakinya menuju ruangannya dan sebelum masuk ke dalam ruangannya, Dion berbicara dengan sekretarisnya. Apa jadwalku pagi ini? Tanya Dion pada sekretarisnya tanpa menoleh ke arahnya. Pagi ini Anda ada meeting dengan klien di Cafe X Tuan Dion, jawab Siska dengan sopan. Dion lalu berjalan masuk ke dalam ruangannya dan seperti biasa Ray selalu mengikutinya dari belakang. Huf TTT, Dion melepas jas dan menaruhnya di senderan kursi kebesarannya. Apa Tuan Muda lelah? Tanya Ray dengan sopan. Tidak, Dion duduk di kursi kebesarannya. Lalu memejamkan matanya sambil menyandarkan kepalanya di senderan kursi kebesarannya. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Tuan Muda? Tanya Ray lagi. Aku setiap hari muak dengan ucapan papa. Petik 2. Apakah Tuan Besar menyuruh Anda untuk menikah Tuan Muda? Petik 2. Kau pasti sudah tahu jawabannya. Dan terpaksa aku tadi menyetujuinya. Lanjut Dion. Secepat itu Tuan Muda. Ray sedikit kaget dengan ucapan Tuan Muda. Aku tak tega jika melihat papa sesedih itu dan sampai ia bilang soal kematian juga. Apakah Tuan Muda sudah mengetahui siapa calon istri Tuan Muda? Tanya Ray dengan hati-hati. Kau pasti tahu jawabannya. Dion membuka laptopnya dan menyalakannya. Segera bersiaplah untuk meeting nanti di Cafe X-Ray. Ucap Dion dengan tegas. Baik Tuan Muda. Saya permisi dulu, pamit Ray. Asteris. Cafe X. Di dalam kafe pagi ini sangat ramai pengunjung dan banyak mahasiswa yang singgah di sini bersama dengan teman-temannya. Di meja tengah depan ruang VIP ada 3 mahasiswi yang sedang cekikikan sambil menonton drama di laptop. Tak lama kemudian Dion bersama dengan Ray masuk ke dalam kafe tersebut dan mereka segera berjalan menuju ruang VIP yang sudah dipesan oleh Dion. Hahaha, konyol banget deh mereka, ucap salah satu mahasiswi yang duduk di depan ruang VIP. Emang ya mereka itu pasangan yang gokil. Hehehe, timpal yang satunya. Alah gitu aja alay kalian. Celetuk yang satunya lagi. Saat Dion berjalan, Dion melirik sekilas pada ketiga mahasiswi tersebut. Bukannya kuliah malah nongkrong di kafe. Cih, dasar bocah, ucap Dion dalam hati. Dion masuk ke dalam ruang VIP dan di dalam sudah ada kliennya yang menunggunya sejak tadi. Maaf kami terlambat, ucap Ray. Tidak masalah, ucap kliennya. Sedangkan Dion hanya cuek saja. Malah dengan tenangnya Dion duduk di kursi paling ujung. Bisa kita mulai sekarang, suara Dion menggema di dalam ruangan tersebut. Baiklah, kita mulai sekarang, ucap kliennya. Dion dan kliennya meeting dengan tenang dan berjalan dengan lancar.
Tiara Anderson adalah anak dari Andre Anderson dengan almarhum mamahnya Tiara. Dan saat ini Tuan Andre sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Mira. Mereka dikaruniai seorang putri yang selisih usia 3 tahun dengan Tiara. Sejak pernikahan kedua papahnya, Tiara merasa sikap papahnya berubah padanya dan papahnya lebih menyayangi anak dan istri barunya daripada Tiara. Bahkan Tuan Andre hanya memberikan sebuah motor matic pada Tiara dan sedangkan saudara Tiara yang bernama Sonya Anderson diberikan sebuah mobil. Padahal Sonya masih SMA kelas 2, tetapi papahnya sangat memanjakannya. Dan suatu hari Tiara dipaksa menikah dengan anak dari sahabat papahnya, dengan alasan papahnya ingin membalas budi pada sahabatnya. ****. Siang pukul 2, Tiara baru saja sampai di rumah dan saat ia masuk ke dalam rumah, papahnya sudah menunggunya di ruang tamu. "Ara, panggil Pak Andre." "Ya, Pah," ucap Tiara. "Kemarilah sebentar." Petik 2. Ara duduk di seberang papah dan mamah tirinya. "Nanti malam siapkan dirimu," ucap papahnya. "Maksud papah?" Ara tak mengerti dengan ucapan papahnya. "Maksudnya kamu nanti malam harus dandan cantik, karena nanti kamu akan bertemu dengan calon suamimu," jelas mamah tirinya. "Menikah?" Ara bingung. "Ya menikah, kau akan aku nikahkan dengan anak dari sahabatku," ucap Pak Andre. "Tapi Pah," ucapan Ara terpotong. "Tidak usah membantah Ara, setelah menikah kau masih bisa kuliah," ucap Pak Andre dengan tegas. "Aku belum ingin menikah Pah." Ara meneteskan air matanya. "Lalu aku harus menikahkan siapa?" "Sonya, dia masih SMA Ara." Pak Andre meninggikan suaranya ke arah Ara. "Tapi kenapa harus Ara yang Papa pilih?" ucap Ara. "Karena kamu yang sudah pantas untuk menikah. Papa tidak bisa menolak keinginan sahabat Papa," ucap Pak Andre sambil berdiri. "Dulu waktu perusahaan Papa hampir bangkrut, beliau yang membantu perusahaan Papa sehingga bisa seperti ini. Anggap saja ini balas budi kita ke mereka," ucap Pak Andre dengan tegas. "Udah deh Ara, jangan protes. Masuklah kamar dan siapkan dirimu nanti malam," ucap mamah tirinya. "Benar kata mamahmu. Masuklah ke kamar," perintah Pak Andre. Dengan tubuh yang terasa lemas, Ara berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Sesampainya di dalam kamar, Ara mengunci pintunya dan menjatuhkan dirinya di atas ranjang kecilnya. "Hicks, kenapa Papa tega padaku?" Ara mulai menangis. "Apa aku bukan anaknya? Hicks, selama ini aku terima diperlakukan apa aja, tapi kenapa aku harus dipaksa nikah?" Petik 2. "Mama, Ara kangen Mama." Hicks. Ara mengambil foto mamahnya yang berada di atas meja dan Ara memeluk dengan erat foto mamahnya, hingga Ara tertidur. Pukul 6 malam. Ara sudah mandi dan kini sedang memakai gaun warna merah maron. Ara hanya memakai alas bedak dan sedikit sentuhan lipstik pada bibirnya yang merah muda asli. Ara memandangi wajahnya pada cermin dan Ara meneteskan air matanya. "Tok-tok, ceklek, apa kau sudah siap?" tanya mamah tirinya. Ara menghapus air matanya dan Ara mengambil tas lempangnya. Lalu Ara berlalu dari hadapan mamah tirinya. "Dasar anak tak tahu diri. Bentar lagi juga akan enyah dari rumah ini," umpat mamah tirinya. Restoran C. Keluarga Anderson sudah sampai lebih dulu di restoran C dan Ara hanya menundukkan kepalanya. "Ingat Ara, nanti bersikaplah dengan sopan pada mereka," ucap Pak Andre. "Ya," ucap singkat Ara. Tak berapa lama Tuan Doni datang bersama dengan Tuan Muda Dion. "Selamat malam Pak Andre," sapa Tuan Besar sambil mengulurkan tangannya. "Ya selamat malam Pak Doni." Pak Andre menjabat tangan Pak Doni. "Perkenalkan ini putra kesayanganku. Dion namanya." Tuan Besar memperkenalkan Dion pada keluarga Anderson. "Perkenalkan ini putri saya. Tiara namanya dan biasa dipanggil Ara." Pak Andre memperkenalkan Ara. "Wah, cantik sekali anakmu," ucap Tuan Besar. "Ah, kamu biasa aja," ucap Pak Andre. Dion melirik sekilas pada wajah Ara yang sedang menunduk dan sesaat Dion teringat jika tadi pagi ia bertemu dengan Ara di Cafe X. Dion tahu jika Ara dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengannya dan Dion tersenyum singkat karena ia memiliki ide. "Jadi kapan pernikahan mereka akan dilaksanakan?" tanya Pak Andre. "Minggu depan saja lebih bagus," jawab Tuan Besar. "Setuju sekali. Bagaimana dengan Tuan Muda?" tanya Pak Andre pada Dion. "Terserah kalian saja," jawab Dion. "Jadi deal acara pernikahan kalian minggu depan dan besok kalian sudah bisa melakukan fitting baju bersama," ucap Tuan Besar. "Bagaimana jika kalian berdua lanjutkan ngobrol, agar bisa saling mengenal satu sama lain?" ucap Pak Andre. "Ide bagus. Ayo kita pulang dulu," ucap Tuan Besar. Kini di meja tinggal Ara dan Tuan Muda saja. Mereka hanya saling diam.
Dion berdeham. Bisakah kau angkat wajahmu ketika bicara denganku? Ucap Dion. Ara mengangkat wajahnya dan menatap ke arah wajah Dion. Apa kau masih kuliah? Tanya Dion. Ya tuan, jawab Ara. Semester berapa? Petik 2. Masih semester 2 tuan. Apa kau terpaksa dengan pernikahan ini? Petik 2. Ya tuan, bagus. Petik 2. Ara mengeritkan keningnya melihat ekspresi wajah Dion yang terlihat senang. Besok datanglah ke butik ini pukul 10 dan jangan sampai terlambat. Dion memberikan kartu. Ara hanya memandangi kartu tersebut tanpa mengambilnya. Apa kau mengerti bocah? Tegas Dion. Oh, iya tuan. Saya mengerti. Dion berdiri dan berjalan meninggalkan Ara yang masih duduk. Apa dia yang akan aku nikahin? Ya Tuhan. Sikapnya arogan sekali dan tadi dia bilang aku bocah. Ara bicara sendiri. Kenapa nasibku harus seperti ini? Menikahi om-om lagi. Petik 2. Ara menghela nafas panjang. Lalu setelah itu Ara berdiri dari duduknya dan segera pergi dari restoran. Pagi hari pukul 6 pagi Ara baru saja selesai pagi dan setelah mandi. Ara masih rebahan di atas ranjangnya sambil bermain ponsel. Aku kasih tahu Dina dan Tinaga ya kalau aku mau nikah. Ucap Ara pada dirinya sendiri. Sebaiknya aku kasih tahu mereka. Ara segera mengirim pesan pada kedua sahabatnya. Ara, guys, minggu depan aku akan menikah. Maaf gak bisa undang kalian, karena acaranya hanya sederhana. Ara mengirim pesan pada kedua sahabatnya dan tak lama kemudian ada panggilan video dari kedua sahabatnya. Dina, Ara, kau serius? Tina, iya Ra, kamu serius mau nikah? Ara, aku serius. Dina, pasti kamu dipaksa ya sama papa kamu. Ara, iya Din, tapi aku masih bisa kuliah kok. Tina, ya ampun, tega banget sih papa kamu. Dina, yang sabar ya Ra. Ada kita yang selalu bersamamu. Tina, iya Ra, siapa Ra calon suami kamu? Ara, tuan muda dari keluarga Wiratmaja. Tina, ya ampun Ra, dia itu cakep banget dan terkenal di mana-mana. Kalau calonnya dia, aku juga mau Ra. Ara, kalau kamu mau, kamu gantiin aja. Dina, kamu jangan sedih terus ya Ra. Sabar, tak lama terdengar suara ketukan dari luar pintu kamar Ara dan Ara segera mengakhiri panggilan video pada kedua sahabatnya. Ceklek, Kak Ara, ditunggu di bawah tuh, ucap Sonya adik tiri Ara. Siapa San? Tanya Ara. Lihat aja sendiri, jawab ketus Sonya. Lalu Sonya keluar dari kamar Ara. Huvetetete, Ara menghela nafas kasar. Ara berganti pakaian dengan memakai dress lengan balon pendek dan panjang rok tepat di bawah lutut. Ara membiarkan rambut panjangnya tergerai dan Ara memoleskan sedikit makeup pada wajahnya. Setelah itu Ara segera keluar dari kamar dan bertemu orang yang sudah menunggunya di bawah. Lama sekali kau Ara, ucap mama tirinya. Maaf, ucap Ara lirik. Ini namanya asisten Ray dan dia utusan dari tuan muda. Pak Andre memperkenalkan Ray pada Ara. Asisten Ray kesini untuk menjemput kamu Ara dan segera pergilahlah dengannya, perintah Pak Andre. Baik Pak, ucap Ara singkat dan Ara lalu berjalan lebih dulu. Saya permisi Tuan Andre, pamit Ray. Ray membukakan pintu belakang untuk Ara dan tanpa mengucap sesuatu, Ara langsung masuk ke dalam mobil. Setelah itu Ray masuk ke dalam mobil dan segera mengemudikan mobil menuju tempat tujuan. Di dalam perjalanan Ara hanya diam saja sambil melihat pemandangan dari jendela mobil dan Ara menatap seekor burung yang terbang bebas ke sana kemari. Enak sekali jadi seekor burung. Bisa bebas kemanapun yang disuka, ucap Ara dalam hati. Rasanya aku pengen terbang menjauh dari semua ini. Lamunan Ara buyar karena terdengar suara dari depan, yaitu suara Ray yang sedang memanggilnya. Non Ara, panggil Ray. Ya Tuan, ucap Ara melihat ke depan. Panggil saja Ray Nona, tapi tidak sopan jika saya memanggil Anda hanya dengan sebutan nama saja. Mulai dari sekarang biasakanlah Nona. Apakah Nona sudah sarapan? Tanya Ray sambil melirik ke arah spion depan. Belum, jawab singkat Ara. Baiklah, kita mampir sebentar ke restoran, ucap Ray. Tidak perlu, saya belum lapar, tolak Ara. Jangan menunda sarapan Nona. Ara hanya diam saja dan setelah itu Ara kembali memandang luar jendela. Tak berapa lama mereka sampai di restoran N. Ray turun lebih dulu dan membukakan pintu mobil untuk Ara. Saya bisa membukanya sendiri, ucap Ara setelah turun dari mobil. Sudah kewajiban saya melakukan seperti itu pada Anda Nona, ucap Ray dengan tegas. Ara menghela nafas pelan dan Ara mengikuti Ray masuk ke dalam restoran. Saat masuk ke dalam restoran, Ara merasakan hawa dingin dan membuat Ara sedikit merinding. Masak pagi-pagi di restoran ada hantu sih, ucap Ara dalam hati.
Saat Ara berjalan masuk ke dalam ruang VIP, Ara baru tersadar kenapa hawanya tiba-tiba dingin. Ternyata penyebab hawa dingin tuh orang, ucap Ara dalam hati. Silahkan duduk Nona Ara. Ray menarik tempat duduk dan mempersilahkan Ara untuk duduk. Makasih, ucap Ara dan Ray hanya menganggukkan kepalanya tanpa tersenyum. Selang berapa lama datangnya pelayan sambil membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Makanlah dengan benar dan setelah itu akan aku beritahu sesuatu. Dion mengeluarkan suaranya dengan tegas. Ara hanya menjawab dengan anggukan dan Ara langsung menyantap makanan yang ada di depannya. Dion hanya mengeritkan keningnya melihat sikap Ara hari ini yang berbeda dari kemarin. Ya, kemarin sikap Ara terlihat gugup dan takut. Tapi hari ini Ara terlihat tenang dan bahkan santai berada di depan Dion. Saya sudah selesai Tuan Muda, ucap Ara. Ray, berikan yang sudah aku perintahkan padamu kemarin. Tangan Dion menengadah ke arah Ray. Ini Tuan Muda. Ray memberikan map coklat pada Dion. Baca dan tanda tangani surat perjanjiannya. Dion melempar map tersebut tepat di depan Ara. Apa ini Tuan? Tanya Ara. Apa kau tidak tahu itu apa? Dion menatap tajam ke arah Ara. Tanpa menjawab, Ara langsung membuka map tersebut dan membacanya. Di dalam surat perjanjian tersebut hanya bertuliskan, setelah menikah tidak tidur satu ranjang. Tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. Tidak ada kontak fisik kecuali di depan orang tua. Baik, saya setuju, ucap Ara. Tanda tangani, ucap Dion dengan tegas. Baik, Ara segera mendatangani isi surat perjanjian tersebut. Apa masih ada yang ingin kau bicarakan? Tanya Dion. Kuliah saya gimana Tuan? Petik 2. Kamu tetap bisa kuliah dan soal hubungan kita, aku jamin tidak ada yang tahu. Baik Tuan. Tiba-tiba Dion berdiri dan berjalan lebih dulu. Mari silahkan Nona, ucap Ray. Kemana? Tanya Ara bingung. Bukankah hari ini Nona dan Tuan Muda harus fitting baju pengantin? Jawab Ray. Oh, iya. Ara segera berjalan menyusul Dion dan ternyata Dion sudah berada di dalam mobil. Ara masuk ke dalam mobil bagian penumpang depan dan membuat Dion marah. Ray, Dion meninggikan suaranya. Ray yang paham langsung menoleh ke arah Ara yang duduk di sampingnya. Silahkan Nona duduk di belakang, ucap Ray. Tapi ada Tuan Muda di situ, ucap Ara. Bukankah Tuan Muda calon suami Nona? Petik 2. Ara menjadi kikuk sendiri dengan pertanyaan Ray dan dengan terpaksa Ara pindah duduk di belakang, tepatnya di samping Tuan Muda. Ara memandang luar jendela dan sedangkan Dion fokus pada laptopnya. Ara memberanikan diri melirik ke arah Tuan Muda yang sedang fokus pada laptopnya. Jaga pandanganmu, ucap Dion tanpa melirik ataupun melihat ke arah Ara. Dengan cepat Ara menoleh kembali keluar jendela. Matanya fokus ke layar laptop. Tapi tahu juga aku meliriknya, ucap Ara dalam hati.